Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bedah salah satu buku paling kontroversial dalam sejarah. Bukan cuma soal bukunya, tapi juga soal perdebatan panas di zaman modern yang mengelilinginya. Ini adalah cerita tentang warisan, bahaya, dan pertanyaan besar tentang cara terbaik untuk melawan ide-ide kebencian. Yuk, kita mulai. Bayangkan sebuah jam yang terus berdetak, mundur ke tahun 2015. Pertanyaannya sederhana tapi rumit. Apa yang bakal terjadi kalau hak cipta buku paling berbahaya di dunia tiba-tiba kedaluarsa? Di bagian pertama ini, kita akan lihat panggung dari sebuah dilema besar yang muncul ketika hak cipta yang udah berlaku selama 70 tahun akhirnya akan berakhir. Jadi ceritanya begini, sehabis Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu itu menyerahkan hak cipta dari penerbit Partai Nazi kepada pemerintah Bavaria di Jerman. Selama puluhan tahun, mereka menggunakan hak itu untuk satu tujuan utama, mencegah buku ini dicetak ulang di Jerman. Tapi, di tahun 2015, hak cipta itu akan berakhir. Artinya, secara teori, siapapun bisa menerbitkan buku itu lagi di Jerman. Nah, inilah yang langsung memicu perdebatan yang luar biasa sengit, gak cuma di Jerman, tapi juga di seluruh dunia. Oke, sebelum lanjut, biar kita paham kenapa perdebatannya bisa seheboh itu, kita perlu mundur sedikit. Kita harus mengerti sejarah kelam buku ini, dan gimana buku ini bisa berubah dari sekedar tulisan manifesto menjadi teks suci yang disponsori negara. Lihat deh perkembangannya. Dari sebuah manifesto yang ditulis seorang radikal di penjara, dalam waktu singkat, buku ini jadi pusat ideologi Third Reich. Bayangin, jutaan kopi dicetak dan disebarkan oleh negara. Ini bukan lagi buku biasa, ini sudah jadi senjata ideologis. Buku ini bukan cuma berisi kebencian. Buku ini dijadikan alat untuk menanamkan ideologi itu ke sendi-sendi masyarakat. Sampai-sampai setiap pasangan yang baru menikah dikasih buku ini sebagai hadiah dari negara. Gila kan? Ini adalah propaganda dalam bentuknya yang paling meresap. Seperti kata seorang ahli, tujuannya jelas. Mereka ingin mengangkat teks ini ke level kitab suci di dalam negara Nazi. Sebuah ide yang, ya mengerikan. Sekarang, kita lompat ke era modern. Ancamannya ternyata sudah berevolusi. Bukan lagi propaganda negara yang masif, tapi sesuatu yang lebih halus namun bisa jadi sama berbahayanya. Bahaya terbesarnya sekarang bukanlah kebangkitan Third Reich yang baru. Bukan. Bahayanya adalah ketika orang-orang membaca buku ini tanpa memahami konteks sejarahnya sama sekali. Karena tanpa konteks, maknanya bisa jadi sangat berbahaya. Nah, ini yang paling mengejutkan. Di beberapa belahan dunia, buku ini malah dilihat secara berbeda. Misalnya di India. Ketika bagian antisemitnya diabaikan atau nggak dipahami, yang tersisa apa? Cuma cerita tentang perjuangan dan tekad seorang pria meraih mimpinya. Jadi semacam buku self-help yang aneh. Ini jelas salah tafsir total. Kondisi inilah yang membawa kita ke dilema utamanya. Dihadapkan dengan ancaman salah tafsir ini, pemerintah Jerman harus memilih. Jadi, buku ini sebaiknya dijelaskan atau dilarang sama sekali? Jadi, gimana caranya menjinakkan salah satu buku paling beracun yang pernah ada? Nah, muncul dua gagasan utama yang saling bertentangan. Pendekatan pertama datang dari Institut Sejarah Kontemporer. Idenya adalah, terbitkan lagi buku itu, tapi dalam versi kritis. Jadi, di samping teks asli Hitler, ada catatan kaki dan komentar dari para sejarawan yang membongkar setiap kebohongan dan distorsi di dalamnya. Baris per baris. Para pendukung ide ini bilang, cara ini seperti vaksin. Dengan menghadapkan pembaca langsung pada ideologi kebencian itu, tapi dengan fakta dan konteks yang benar, kita bisa menciptakan kekebalan, terutama untuk generasi muda. Di sisi lain, ada pendekatan kedua yang sama sekali berbeda. Lupakan soal anotasi. Anggap saja setiap penerbitan baru buku ini sebagai tindakan kriminal, yaitu hasutan untuk kebencian rasial, dan langsung tuntut secara hukum. Nah, pemerintah Bavaria posisinya jelas banget. Bagi mereka, ideologi di dalam buku itu sendiri sudah sangat beracun. Jadi menyebarkannya saja sudah dianggap sebagai tindak pidana penghasutan. Titik. Di sini kita lihat ada dua filosofi yang benar-benar bertabrakan. Pertanyaannya jadi begini, cara terbaik melawan ideologi jahat itu gimana? Apa kita hadapi langsung di ruang terbuka, kita bongkar habis-habisan dengan fakta, atau kita larang aja sekalian, kita tekan penyebarannya demi melindungi masyarakat? Ini intinya, konfrontasi versus penindasan. Lantas, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari perdebatan satu dekade lalu ini untuk dunia kita sekarang? Karena ini bukan lagi cuma soal satu buku. Ini jadi studi kasus tentang pergulatan yang terus terjadi di masyarakat bebas, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan kewajiban melindungi masyarakat dari ujaran kebencian
Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada pertanyaan provokatif ini. Apa cara terbaik melawan ideologi kebencian dengan konfrontasi terbuka atau dengan larangan? Pertanyaan ini jadi jauh lebih relevan di era digital kita, di mana ide-ide, baik dan buruk, bisa menyebar dalam hitungan detik tanpa filter, tanpa konteks. Dan ini tetap jadi tantangan besar buat kita semua.